Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Pak Alkindi dalam mata pelajaran PPKN. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai makna dan contoh perilaku yang mencerminkan sila pertama. Masih ingat Pancasila pertama, Tuhanan Yang Maha Esa. Selain mempelajari makna dan sikap, kita juga mempelajari makna dari simbol dari sila pertama yang berbentuk bintang dengan 5 sudut. Nah, pada pembelajaran kali ini, kita belajar tentang sila kedua. Makna sila kedua, hubungannya simbol dengan makna sila tersebut. Kalian masih ingat bunyi Pancasila sila kedua? Iya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita saksikan tayangan berikut ini. PPKN tema D, pekerjaan di sekitarku. Subtema 2, pembelajaran 3, 4, dan 5. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai sila Pancasila yang kedua. Makna hubungan simbol dengan sila Pancasila. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah mengenai hubungan simbol dengan makna sila kedua Pancasila. Kemudian kita akan belajar mengenai menuliskan makna sila kedua Pancasila. Berikutnya, contoh perilaku yang mencerminkan sila kedua Pancasila. Yang terakhir, membedakan sikap baik dan tidak baik berdasarkan sila-sila Pancasila. Hubungan simbol dengan makna sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau kalian perhatikan, lambang sila kedua Pancasila adalah rantai emas berwarna kuning kemasan. Mata rantai terdiri dari dua buah bentuk. Yang satu segi 4 dan satunya lingkaran. Yang segi 4 melambangkan laki-laki, sedangkan mata rantai berbentuk lingkaran melambangkan perempuan. Makna dari rantai tersebut, mata rantai yang saling berkaitan melambangkan bahwa setiap manusia harus bersatu dan saling membantu sehingga menjadi kuat. Hal ini sesuai dengan salah satu makna sila kedua, yaitu beradab. Beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan. Kalian bisa perhatikan gambar. Rantai tersusun dari mata rantai yang berbentuk segi 4 dan lingkaran yang saling berkait. Jadi, setiap mata rantai saling bekerja sama memperkuat satu sama lain. Makna sila kedua Pancasila. Berikut ini adalah contoh perilaku atau sikap yang sesuai dengan makna sila kedua Pancasila. Makna sila kedua Pancasila, beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan. Perilaku yang mencerminkan sila tersebut, contohnya, 1. Tidak berprasangka buruk atau suudzon kepada orang lain, dan juga tidak mengejek orang lain. Makna sila kedua Pancasila yang lainnya adalah mengutamakan kebenaran dan keadilan. Contoh perilaku yang mengutamakan kebenaran dan keadilan, contohnya melaporkan teman yang membolos. Juga bisa menegur teman yang mencontek. Kedua perilaku tersebut mencerminkan tentang kebenaran dan keadilan. Berikut ini adalah contoh perilaku yang sesuai dengan makna sila kedua Pancasila yang lainnya. Makna ketiga dari sila kedua Pancasila, setiap manusia setara dan sejajar. Contoh perilakunya bagaimana? Contoh perilaku yang mencerminkan kesetaraan dan kesejajaran adalah tidak memandang rendah orang miskin. Jadi kita harus tetap memandangnya sama-sama manusia, makhluk ciptaan Allah. Perilaku lainnya
berlaku sopan kepada setiap orang. Tidak pilih-pilih, harus bersikap sopan kepada siapa saja, kepada setiap orang, kepada semua orang. Makna keempat dari sila kedua Pancasila, anti penjajahan. Bagaimana contoh perilaku yang mencerminkan makna sila tersebut? Yaitu dengan menyumbang untuk korban perang, tidak merampas punya orang lain. Merampas hak orang lain itu juga termasuk penjajahan. Berikut salah satu contoh sikap di lingkungan kita yang mencerminkan sila Pancasila sila kedua. Kalian bisa melihat pada gambar memberi selamat kepada teman yang berprestasi, merupakan perilaku yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Memberi selamat kepada teman berarti kita menghargai kerja keras teman. Ucapan selamat kita tentu saja akan membuat teman gembira. Nah, kalian perhatikan gambar tersebut, mengejek logat teman, atau contohnya mengejek cara bicaranya teman. Mengejek logat bicara teman merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan sila kedua Pancasila. Mengejek dapat menyakiti dan membuat sedih perasaan teman kita. Mengejek berarti menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain dan menganggap orang lain lebih buruk. Hal itu tidak sesuai dengan kesetaraan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, ini contoh sikap lainnya. Tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, agama, warna kulit, tingkat ekonomi, maupun pendidikan. Kita harus memandang setiap manusia itu setara. Berikutnya, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, misalnya membantu korban bencana alam. Lalu, berani membela kebenaran dan keadilan. Misalnya, selalu berkata jujur, seperti contoh tadi, ketika ada yang membolos, ketika ada yang mencontek, bisa melaporkan kepada guru. Dan terakhir, tidak berperilaku kasar terhadap adik, kakak, dan teman. Tidak berperilaku kasar merupakan salah satu pengamalan sila kedua Pancasila. Kita harus bersikap baik kepada siapapun, karena semuanya setara. Nah, membedakan sikap baik dan tidak baik berdasarkan sila dalam Pancasila. Contohnya sila pertama, contoh sikap yang baik, menghormati sesama umat beragama. Kalian masih ingat bunyi sila pertama? Ketuhanan yang Maha Esa, seperti yang sudah kita pelajari minggu lalu. Sila tersebut mengenai ketuhanan, jadi contoh sikap yang baik adalah menghormati sesama umat beragama. Contoh yang tidak baik, tidak berteman dengan teman yang berbeda agama atau pilih-pilih teman. Itu contoh sikap yang tidak baik. Sila kedua, contoh sikapnya menolong teman yang kesusahan. Contoh yang tidak baik, sombong dengan memiliki barang-barang yang mahal atau yang tidak dimiliki orang lain. Tidak boleh bersikap sombong. Sila ketiga, contoh sikapnya menggunakan produk-produk dalam negeri. Contoh sikap yang tidak baik, mencintai budaya asing yang bertentangan dengan budaya Indonesia. Yang sila keempat, menyampaikan pendapat dengan sopan di depan kelas. Contoh sikap yang tidak baik, memaksa orang lain untuk mengikuti pendapatnya. Sila kelima, membiasakan hidup hemat adalah contoh sikap yang baik. Contoh sikap yang tidak baik, memboroskan uang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu contoh yang tidak baik, tidak sesuai dengan pengamalan sila Pancasila, sila kelima. Nah,
Sekian untuk pembelajaran hari ini mengenai makna dan contoh perilaku yang mencerminkan sila Pancasila, sila kedua. Berikutnya kalian bisa buka halaman 84. Tugasnya kalian bisa mengisi di buku paket. Berilah tanda centang jika kamu telah melakukan kegiatan yang ada di bawah ini atau yang tertulis. Kemudian setelah selesai mencentang, kalian bisa melanjutkan mengerjakan buku tema D, evaluasi 2 di halaman 86, yang PPKN saja, nomor 1 sampai 6. Lalu hasil difotokan dan dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Selamat mengerjakan, jaga selalu kebersihan dan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.